anak-anak. Baik, kembali lagi bersama Ibu Jona. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Jona berharap kalian baik-baik saja dan semangat untuk belajar ya. Nah, video pembelajaran hari ini kita akan membahas yaitu tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda ya. Kalian telah mengenal wujud benda. Ada padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara yang terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Ya, perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Mari kita pelajari perubahan wujud di sekitarmu. Nah, kita akan memasuki pembelajaran yang pertama. Di situ ada judul yaitu mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Nah, mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Ya, begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Kenapa ya? Nah, coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Nah, tadi kan kita sudah baca bacaan tadi. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan mencair? Ya, mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena dipanaskan. Lalu yang nomor 2, pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Apakah pernah kalian melihat proses mencair lainnya? Yaitu ada lilin yang dibakar karena meleleh, karena mencair kan. Kalau kalian bakar lilin pasti lilinnya akan mencair, akan meleleh. Lalu juga ada mentega yang dipanaskan akan mencair. Yang ketiga, berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, keduanya itu tadi ada es batu, atau es krim yang akan mencair jika dipanaskan, begitu. Lalu yang keempat, pada wacana di atas yang tadi, proses mencair terjadi pada es. Nah, apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Ya, logam ini bisa mencair jika dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, begitu. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Nah, apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, lakukan percobaan berikut. Nah, alat dan bahan yang disiapkan yaitu 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral, lalu es batu, coklat, kapur, dan mentega. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas. 1 gelas diisi dengan 1 benda. Lalu yang kedua, letakkan gelas tersebut di ruangan yang terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Lalu diamkan selama 15 menit. Dan coba kalian perhatikan, kira-kira apa ya yang terjadi? Nah,
Dari percobaan tadi, pasti mencairnya setiap benda tidak akan bersamaan. Bisa jadi yang paling awal mencairnya adalah es batu, lalu mentega, coklat, dan kapur. Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Dari percobaan tadi berarti ditemukan bahwa titik cair masing-masing benda itu berbeda-beda. Nah, di sini ada informasi penting, yaitu es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair itu disebut titik leleh. Nah, apakah kamu menyukai coklat? Nah, coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Sekarang perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Nah, di sini ada 3 bungkus coklat. Nah, di sini ada 3 coklat. Coklat yang pertama ini beratnya 120 gram. Lalu coklat yang kedua ada 60 gram dan coklat yang ketiga ada 70 gram. Nah, kira-kira manakah yang paling berat dari ketiganya? Ya, coklat yang nomor 1, yaitu beratnya yang 120 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Bahan untuk membuat kue coklat itu adalah 8 butir kuning telur, lalu 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam. SDT itu sendok teh ya, sendok teh garam. Lalu ada 5 butir telur yang diambil putihnya. Nah, di sini bahan yang dicampur menjadi satu itu ada 1 sendok teh baking powder, lalu ada 25 gram coklat bubuk, lalu ada 125 gram mentega, ada 25 gram maizena, dan 1 kilogram coklat masak. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk membuat kue coklat. Oke. Nah, coba kalian jawab pertanyaan ini. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Nah, satuan baku adalah satuan standar. Nah, satuan baku adalah satuan standar untuk mengukur massa, panjang, dan lain-lain. Nah, kira-kira apa ya di situ satuan bakunya? Satuan bakunya itu ada gram dan kilogram. Lalu yang kedua, satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Nah, dapatkah kamu menemukannya? Kira-kira satuan yang tidak baku dalam resep tadi apa ya? Yaitu butir dan sendok teh ya. Nah, ini satuan tidak baku, butir dan sendok teh. Selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Sekarang bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Lani membutuhkan sirup ini, sirup untuk membuat es buah. Nah, berat 1 botol sirup itu 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, di sini diketahui 1 botol sirup itu sama dengan 600 gram. Nah, kalau ada 3 botol berarti berapa gram?
Caranya kalian bisa menjumlahkan 600 ditambah 600 ditambah 600. Hasilnya adalah 1800 gram. Atau kalian juga bisa menggunakan perkalian. Jadi tiganya ini diambil dari 3 botol dikali 600. 600-nya ini karena satu botol itu beratnya 600 gram. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 1800 gram. Oke. Nah, jadi berat dari 3 botol sirup adalah 1800 gram. Yang kedua, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Yang pertama, berapa gram berat semua buah tersebut? Nah, di sini ada 2 timbangan. Nah, timbangan yang pertama ini ada buah alpukat ya, alpukat, dan beratnya itu 20 gram ya. Lalu di sini ada apel. Apel ini beratnya berapa sih? 30. Berarti ini beratnya 35. Nah, berat semua buah tersebut berarti kita jumlahkan 20 gram ditambah 35 gram sama dengan 55 gram. Jadi berat semua buah tersebut adalah 55 gram. Lalu buah manakah yang timbangannya paling berat? Nah, di sini alpukatnya 20 gram dan apelnya 35 gram. Maka buah yang paling berat yang mana? Buah yang timbangannya paling berat adalah buah apel. Sekarang bacalah soal di bawah ini, lalu tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Yang pertama, ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah sebanyak 1 kg. Jadi berapa kilogram sisa gula pasir ibu? Nah, mula-mula ibu membeli 5 kg gula pasir. Lalu digunakan untuk memasak kue itu 3 kilo. Jadi kalau digunakan untuk memasak kue bertambah apa berkurang? Yaitu berkurang. Nah, kemudian gula pasir itu digunakan lagi untuk membuat es buah. Berarti di sini berkurang lagi atau bertambah? Yaitu berkurang. Jadi kalimat matematikanya 5 kg dikurangi 3 kg dikurangi 1 kg. Nah, kira-kira berapa? Coba kalian hitung. 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. 2 dikurangi 1 hasilnya 1 ya. Jadi sisa gula pasir ibu adalah 1 kilogram. Lalu yang kedua, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa yaitu 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Nah, di sini mula-mula Lani membeli 750 gram. Lalu kemudian jeruknya itu dipakai untuk campuran es. Sisanya yang tersisa yaitu 530. Jadi kalimat matematikanya bagaimana? Yaitu tinggal kita kurangkan 750 dikurangi 530. Nah, sekarang coba kalian hitung-hitung. Oke, sudah ditulis ya. 750 dikurangi 530. Bu Jona hitung sampai 5 ya. 1, 2,
3, 4, 5. Nah, sudah ketemu jawabannya? Berapa hasilnya? 750 dikurangi 530, yaitu 220 gram. Jadi jeruk medan untuk membuat es sebanyak 220 gram. Selanjutnya, untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Nah, setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Kalimat matematikanya berarti kalian bisa menjumlah, ini perkalian ya, Bu Jona salah nulis ya. 6 dikali 250 berapa ya? Yaitu 1500 gram. Jadi berat seluruh leci yang dibeli Lani adalah 1500 gram. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini adalah macam-macam bentuk butiran salju. Nah, sayangnya di negara kita tidak turun salju, jadi kita tidak bisa melihatnya di bawah mikroskop. Tetapi di sini ada sumber yang memperlihatkan contoh-contoh dari bentuk butiran salju. Nah, dari gambar butiran salju terciptalah karya seni sebagai berikut. Nah, dari butiran-butiran salju ini ternyata dapat tercipta karya seni seperti ini nih. Nah, cantik bukan karya seninya? Nah, kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian hasilnya menjadi harmonis dan indah. Nah, di sini ada percakapan nih. Ada beragam warna. Di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Lalu garis. Nah, garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, bergelombang, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Bentuk juga dapat bermacam-macam. Di antaranya ada bulat, persegi, lalu tidak beraturan, dan sebagainya. Nah, kalian bisa menggabungkan semua warna goresan dan bentuk ini untuk menjadi sebuah karya seni yang indah. Kita akan masuk pembelajaran yang kedua. Nah, di sini ada judul bacaan yaitu asyiknya membuat es krim. Nah, pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam ya. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Nah, lakukan percobaan berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper, 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. Yang kedua ada handuk kecil atau sarung tangan.
Lalu yang ketiga adalah 300 ml krim segar atau susu atau santan. Lalu yang keempat ada 2 sendok makan gula pasir. Yang kelima ada 6 sendok makan gula batu. Dan yang keenam ada 2 mangkuk es batu berbentuk dadu. Nah, ini adalah alat dan bahan untuk membuat es krim. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Kemudian rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Lalu yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Lalu yang ketiga, masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Yang keempat, kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Yang kelima, keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Lalu yang terakhir yang keenam, buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji. Nah, di sini es krim siap untuk dinikmati. Nah, itu tadi adalah cara membuat es krim. Kalian bisa mencobanya di rumah. Kamu telah tahu cara mempraktikkan membuat es krim. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Nah, di sini wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim adalah cair ya. Lalu yang kedua, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Nah, di sini wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim adalah padat. Lalu yang ketiga, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Nah, pada pembuatan es krim terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat atau membeku. Lalu yang keempat, mengapa membutuhkan es batu dalam pembuatan es krim? Nah, kira-kira kenapa ya? Es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim. Lalu yang kelima, apa fungsi garam untuk membuat es krim? Nah, jadi garam itu berfungsi menurunkan suhu es. Es yang suhunya telah turun kemudian akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim, sehingga adonan es krim dapat membeku. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi pada beberapa jam? Nah, tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik tersebut, ternyata es tidak akan tumpah. Nah, mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Nah, perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini Ibu Jona menuliskannya. Yang pertama, ada adonan gula setelah dingin akan menjadi padat dalam pembuatan gula Jawa. Lalu ada agar-agar berwujud cair lama-kelamaan akan menjadi padat. Ada juga air akan membeku jika dimasukkan ke dalam freezer. Lalu lilin yang mencair setelah dingin akan menjadi padat kembali. Nah, ini adalah contoh lain dari perubahan wujud
membeku begitu. Dalam pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, di sini coba kalian cari informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu selain peran siswa ya. Lalu isi hasilnya pada tabel berikut. Nah, di sini Bu Jona sudah mencontohkan ada guru kelas. Nah, guru kelas itu berperan sebagai apa sih? Yaitu pengelola pembelajaran di kelas. Nah, sekarang guru kelas kalian namanya siapa? Ya, kalau di sini namanya Ibu Jona ya kan. Kemarin kalau kelas 2 siapa gitu. Nah, sekarang kalau kelas 3 guru kelasnya namanya siapa? Kalian tulis lalu tugasnya apa begitu. Lalu yang kedua ada kepala sekolah. Nah, kira-kira kepala sekolahnya namanya siapa? Nah, coba kalian tulis. Lalu peran kepala sekolah ngapain? Yaitu mengatur semua kegiatan di sekolah. Yang ketiga ada penjaga sekolah. Nah, penjaga sekolah itu kayak satpam. Nah, kalian nanti bisa menuliskannya di buku kalian. Lalu perannya sendiri untuk apa sih? Yaitu untuk mengamankan sekolah. Yang keempat ada petugas perpustakaan. Nah, petugas perpustakaan di sekolah siapa namanya? Kalian bisa tuliskan di buku. Selain itu, peran petugas perpustakaan adalah mengurus pelayanan perpustakaan. Lalu ada TU. Nah, tentu di sekolah itu ada TU-nya ya. Nah, TU itu berperan untuk mengurus administrasi sekolah. Nah, nanti kalian juga bisa menuliskan nama dari yang berperan menjadi TU di sekolah. Lalu ada tata laksana. Nah, tugasnya itu memelihara kebersihan sekolah. Mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah? Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Nah, perbedaan peran di sekolah itu sangat penting karena perbedaan peran di sekolah akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing di sekolah. Nah, jika hanya ada kepala sekolah saja, maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan. Jika hanya ada guru saja, tentu tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan di sekolah. Dengan adanya perbedaan peran, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa saling melengkapi dengan peran yang lain. Kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga. Pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu mencuci baju? Nah, coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Nah, ternyata baju yang basah lama-kelamaan akan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi ya? Coba kalian lakukan percobaan di bawah ini. Nah, alat dan bahan yang digunakan ada 2 buah piring kecil, air, dan gelas ukur. Nah, langkah percobaannya yang pertama, isi 2 buah piring kecil dengan air. Lalu tiap-tiap piring diisikan air sebanyak 100 ml. Nah, seperti pada gambar ini. Lalu letakkan 2 piring di bawah terik matahari. Letakkan
1 piring di bawah terik matahari dan 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap, ruangan yang tidak terkena terik matahari. Nah, di sini kalian letakkan yang satu di bawah terik matahari dan yang satunya lagi yang ada di ruangan gelap yang tidak terkena sinar matahari. Lalu biarkan selama 3 jam dan perhatikan air dari tiap-tiap piring. Nah, kemudian setelah diletakkan, kalian diamkan selama 3 jam. Jika sudah 3 jam, coba kalian perhatikan tiap-tiap piringnya ini. Nah, di sini terlihat bahwa yang terkena sinar matahari airnya berkurang dan yang tidak terkena sinar matahari itu airnya tetap, ya kan? Nah, menguap merupakan peristiwa perubahan wujud benda, wujud dari cair menjadi gas. Nah, peristiwa tadi itu disebabkan oleh pemanasan sehingga airnya itu menguap. Oke. Nah, dari percobaan ini tadi, maka ternyata air itu dapat menguap karena terkena panas dari cahaya matahari. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Lalu air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda. Hubungkanlah kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Nah, di sini ada membeku, menguap, dan mencair, serta ada beberapa di sini pengertiannya. Nah, sekarang membeku, kira-kira membeku itu perubahan wujud cair menjadi padat, padat menjadi cair, atau cair menjadi gas? Yaitu cair menjadi padat, ya. Nah, membeku itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Lalu yang kedua ada menguap. Nah, menguap ini perubahan wujud dari padat menjadi cair atau cair menjadi gas. Nah, kira-kira yang mana ya? Yaitu cair menjadi gas, ya. Lalu yang ketiga ada mencair. Berarti mencair ini adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak ada bantuan sinar matahari, baju yang dijemur akan sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari diilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Nah, lihat motif di bawah ini. Nah, di sini ada contoh 3 motif dari gambar dekorasi tentang matahari. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Kenapa? Yaitu agar kandungan airnya menguap. Ikan pun menjadi kering. Nah, coba kalian sebutkan makanan tradisional di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Nah, kalian bisa menuliskannya di buku kalian. Sekarang perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja. Nah, di sini Dayu berbelanjanya belanja apa itu? Belanja ikan, ya. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Nah, timbangan ini menunjukkan berat sebagai berikut. Nah, di sini ada timbangan nih. Berat ikan asinnya itu 2 kg lebih 500
gram. Ingat ya, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jadi berapa berat ikan asin yang di Balidayu? Nah, di sini kalian bisa menghitungnya, yaitu dengan menggunakan satuan gram. Diubah dulu menggunakan satuan gram. Di situ ada 2 kilo 500 gram. Nah, kita akan mengubah 2 kilo ini menjadi gram. Jika 1 kilo saja itu 2000, jika 1 kilogram ada 1000 gram, maka 2 kilogram ada berapa gram? Yaitu 2000 gram. 2000 gram ditambah 500 gram dari sini sama dengan 2500 gram. Nah, jadi berat ikan asin yang di Balidayu adalah 2500 gram. Nah, setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga merupakan makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk itu 1300 gram. Nah, berapa kilogram berat kerupuk? Nah, di sini 1300 gram. Kita akan menjadikannya sebagai kilogram sama gram ya. Nah, tadi 1 kilogram tadi berapa gram? Ada 1000 gram. Di sini 1300 gram ini kita uraikan, yaitu 1000 gram ditambah 300 gram. 1000 gram tadi sama dengan 1 kilogram, berarti 1 kilogram ditambah 300 gram. Jadi kerupuk yang di Balidayu adalah 1 kilogram lebih 300 gram. Coba perhatikan gambar tiap-tiap timbangan. Nah, bantulah Dayu menemukan besaran yang tepat. Di situ yang gambar yang pertama, di sini ada 5 kg. 5 kg itu setara dengan 5000 gram. Nah, lalu timbangan yang kedua berarti kalau 9 kg itu setara dengan berapa gram? Yaitu 900 gram. Lalu gambar yang berikutnya, di situ ada 3 kg. 3 kg itu setara dengan berapa gram? Yaitu 3000 gram. Selanjutnya ada 7 kg. 7 kg ini setara dengan 7000 gram ya. Lalu selanjutnya ada 1 kg. Nah, 1 kg ini setara dengan berapa gram? Berapa? Yaitu 1000 gram. Lalu ada 4 kg. Nah, 4 kg ini setara dengan berapa gram? Yaitu 4000 gram. Lalu ada 600 gram. 6000 gram. Nah, 6000 gram ini setara dengan berapa kilogram ya? 6000 gram, yaitu setara dengan 6 kilogram. Lalu ada 8000 gram, yaitu setara dengan 8 kilogram. Nah, coba sekarang hitung dalam satuan gram. Nah, semua ini kita akan hitung dalam satuan gram. Oke, di sini ada 2 kilo ditambah 1000 gram atau 2 kilo lebih 100 gram. Oke, nah 2 kilo ini kita ubah menjadi gram ya. 100-nya tidak usah karena kan sudah dalam bentuk gram, jadi tidak usah diubah. Yang kita ubah yang 2 kilo. Nah, 2 kilogram ini kita ubah menjadi gram. Berapa ya kira-kira?
yaitu 2000 gram. Maka 2000 gram ditambah 100 gram hasilnya yaitu berapa hasilnya? 2100 gram. Lalu yang kedua ada 4 kg ditambah 200 gram. Nah, di sini kita uraikan titik-titik gram ditambah 200 gram. 200 gramnya ini kita tidak usah ubah lagi ya, karena sudah dalam bentuk gram. Yang kita ubah adalah yang 4 kg. Nah, 4 kg ini setara dengan berapa gram? Ya betul, 4000 gram. Nah, 4000 gram ditambah 200 gram. Berapa 4000 ditambah 200? Yaitu 4200 gram. Lalu yang ketiga, di situ ada buah-buahan. Nah, 3 kg ditambah 500 gram. Yang kita ubah adalah yang 3 kg, karena yang 500 gramnya sudah dalam bentuk gram ya. Nah, 3 kg ini jika kita ubah menjadi gram, menjadi setara dengan berapa gram? Ya, 3000 gram. Jadi penjumlahannya 3000 ditambah 500 hasilnya adalah 3500 gram. Lalu yang keempat, ada sekantong buah-buahan juga tuh. Beratnya adalah ya 5 kilo ditambah 800 gram. 5 kg ini kita ubah dulu menjadi gram. Berapa ya 5 kilo jika kita ubah menjadi gram? Yaitu 5000 gram. Maka penjumlahannya yaitu 5000 ditambah 800. Hasilnya adalah 5800 gram. Lalu yang kelima ada gula. Nah, gula ini beratnya 1 kilo lebih 400 gram. Nah, di sini kita akan tuliskan 1 kilo itu sama dengan berapa gram? Yaitu 1000 ditambah 400 gram sama dengan berapa? 1000 ditambah 400 yaitu 1400. Kita akan memasuki pembelajaran yang keempat. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Lalu apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, jika kalian memasukkan jika kalian menuangkan air es di gelas, maka di luarnya itu akan muncul butir-butir air ya. Nah, ini disebut mengembun. Nah, ini itu disebut peristiwa mengembun. Nah, pada gambar yang ini, mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan batu ke dalam gelas, lalu sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Nah, ini adalah contohnya. Lalu perhatikan ketika kalian naik mobil pada cuaca yang cerah. Nah, kaca jendela mobil bagian dalam itu kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Nah, apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Nah, bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi?
Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah, kamu perlu memahaminya. Sekarang kita akan membaca penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Nah, jadi udara di sekitar kita itu mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya yang lebih rendah, maka akan berubah menjadi bintik-bintik air. Nah, ini adalah proses dari mengembun. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya. Jadi, titik-titik air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, titik-titik air ini berasal dari uap air di sekitarnya. Nah, di sini ada kosakata baru nih, yaitu ada proses. Proses itu artinya urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Lalu ada embun. Nah, embun ini adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses perubahan gas menjadi cair. Lalu ada cuaca. Cuaca itu artinya keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Lalu ada suhu. Suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Lalu juga ada uap. Uap itu adalah titik-titik benda cair di udara. Nah, di sini kita akan mengetahui contoh lain tentang proses pengembunan. Nah, alat dan bahannya yaitu siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Lalu tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Biarkan selama 1-2 menit. Lalu bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi di permukaan gelas adalah terlihat adanya titik-titik cair. Nah, bukan berarti air di dalam gelas itu naik ke atas pada permukaan tutup ya. Nah, ini adalah proses mengembun karena adanya titik-titik air di permukaan tutup gelas. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan tadi. Nah, sekarang lengkapi bagian berikut ini. Nah, di sini adalah mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, contoh dari peristiwa mengembun dalam sehari-hari adalah, nah di sini Bu Jona menuliskan air panas di gelas jika ditutup maka permukaan tutupnya akan mengembun. Lalu juga kaca mobil saat hujan maka bagian dalam ada titik-titik airnya. Ini adalah contoh dari peristiwa mengembun. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di dalam kelas menggunakan es batu dan air. Nah, ternyata lantai kelas ini menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolah mempunyai petugas kebersihan? Lalu apa saja tugas-tugasnya? Kamu dapat mewawancarai orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Lalu tanyakan tugas dari masing-masing orang tersebut. Nah, di sini
Kalian bisa menuliskan hasilnya, yaitu guru kelas itu berperan untuk mengelola pembelajaran di kelas. Kepala sekolah berperan untuk mengatur semua kegiatan di sekolah. Lalu penjaga sekolah itu mengamankan sekolah. Petugas perpustakaan itu mengurus pelayanan perpustakaan. Lalu ada TU itu mengatur administrasi sekolah. Lalu ada tata laksana, yaitu yang memelihara kebersihan sekolah. Ada juga guru PJOK. Nah, ini untuk memberikan pembelajaran olahraga. Lalu ada guru agama, coba kalian tanyakan berperan sebagai apa, begitu. Nah, kita akan memasuki pembelajaran yang kelima. Susunlah paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nomorilah urutannya di kotak yang disediakan. Nah, yang pertama di sini sudah ada contoh yang pertama, yaitu pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka ragam. Apakah kegunaan kapur barus itu? Nah, di sini ada paragraf. Nah, paragraf ini ada pertanyaan tuh. Apakah kegunaan kapur barus? Berarti kalimat paragraf selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan ini, ya. Coba kita lihat paragraf mana yang merupakan bagian dari kegunaan kapur barus. Nah, coba yang mana? Ternyata yang paling atas nih. Tuh, kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari, di sela-sela pakaian, atau di kamar mandi. Nah, ini adalah kegunaan kapur barus. Nah, setelah itu kira-kira apa ya? Apakah kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis? Lalu atau peristiwa menyuplim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis? Atau apa yang terjadi kepada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang akan terjadi? Nah, kira-kira yang mana ya? Yaitu adalah yang ini. Nah, setelah tadi kita mengetahui kegunaannya, maka paragraf selanjutnya yaitu apa yang terjadi pada kapur barus? Nah, lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih. Apa yang terjadi? Maka jawabnya yaitu yang ini. Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Berarti paragraf yang terakhir adalah yang ini. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, kita sudah menyusun sehingga menjadi cerita yang urut. Kita baca sekali lagi ya. Kita sekarang akan membacanya secara urut. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau bisa di kamar mandi. Apa yang terjadi pada kapur barus? Nah, lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa ya yang terjadi? Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud benda kapur barus pada kapur barus. Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas
Nah, perubahan wujud ini dari padat menjadi gas disebut menyublim. Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Nah, perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran yang sebelumnya. Sekarang pasangkan kata berikut menjadi arti yang sesuai. Nah, yang pertama ada 5 perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Nah, mencair yang pertama adalah mencair. Kira-kira mencair itu perubahan wujud gas menjadi cair, padat menjadi cair, padat menjadi gas, cair menjadi gas, atau cair menjadi padat. Mencair itu adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Lalu ada membeku. Nah, membeku ini merupakan perubahan wujud cair menjadi padat. Lalu ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud apa? Wujud cair menjadi gas. Lalu ada mengembun. Nah, tadi mengembun tadi adalah perubahan wujud apa menjadi apa? Yaitu gas menjadi cair. Lalu ada menyublim. Nah, berarti menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat? Nah, perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghabur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun membeku di pagi hari di musim dingin. Nah, embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan atau minuman. Nah, kamu bisa memilih salah satu produk makanan atau minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Tentukan jenis makanan atau minuman yang akan diteliti, lalu bahan yang digunakan, cara memasak, perubahan wujud yang terjadi. Dan kalian juga bisa melengkapinya dengan gambar, boleh dari majalah, koran, atau internet. Kalian bisa melakukannya di rumah, kemudian salinlah informasi ini yang didapat di buku latihan kalian. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Nah, seperti gambar berikut ini. Ayah Siti membeli 1 kg es kering. Nah, setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Nah, ketika ditimbang, es krim kering yang tersisa itu hanya 400 gram. Jadi, berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah, di sini dapat dijawab dengan berat es krim mula-mula itu 1 kg. Nah, sisa berat es kering setelah 3 jam itu 400 gram. Maka jumlah es kering yang menyublim adalah 1 kg dikurangi 400 gram.
Nah, di sini kita jadikan satuannya itu gram terlebih dahulu. Nah, 1 kilogram jika kita mengubahnya ke satuan gram itu menjadi 1000 gram. Jadi ditulisnya 1000 gram dikurangi 400 gram. Nah, berapa ya 4000 dikurangi 400? Coba kalian hitung-hitung. Bojona hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Ya, 600 gram. Jadi, es kering yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Samakanlah satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Nah, jadi kalian sebelum menghitung itu dilihat dulu satuannya, disamakan dulu satuannya. Setelah itu baru bisa kita jumlahkan, kurangkan, atau kalikan, atau bagi begitu. Jadi disamakan dulu satuan beratnya. Sekarang kita akan berlatih untuk menyamakan satuan kilogram ke gram. Nah, pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Di situ ada nomor 1 ada 3230 gram. Nah, di sini kita jadikan kilogram ditambah gram ya. Nah, mula-mula kita uraikan dulu yang 3230 gram ini. Berarti kan 3000 ditambah 3000 gram ditambah 230. Nah, 3000 gram ini sama dengan 3 kilogram ya. Jadi untuk yang nomor 1 ini, yang 3230 gram itu sama dengan 3 kilogram lebih 230 gram. Lalu yang kedua, kira-kira yang kedua yang mana ya? Di situ ada 3023 gram. Nah, yang mana ya kira-kira? Jika kita ubah menjadi satuan kilogram dan gram, yaitu 3 kilo 23 gram. Lalu yang ketiga ada 3203 gram. Nah, yang mana ya? Yaitu 3 kilo 203 gram. Nah, lalu yang keempat ada 3002 gram. Nah, yang mana? Hayo. Apa yang 3 kilo 2 gram? Apa yang 3 kilo 320 gram? Ya, yaitu 3 kilo 2 gram. Berarti yang 3320 gram itu kita bisa pasangkan dengan 3 kilogram lebih 320 gram. Nah, kita akan menyelesaikan soal di bawah ini. Ibu Dayu membeli 2 kg lebih 500 gram coklat untuk membuat kue tar. Nah, coklat yang dicairkan itu sebanyak 1 kg 200 gram. Jadi, berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, jawabnya yaitu 2 kg lebih 500 gram tadi dikurangi dengan 1 kilo 200 gram. Nah, di sini masing-masing kita akan membuat satuannya yaitu gram. Maka 2 kg dan 1 kg ini kita akan jadikan gram. 2 kg 500 gram ini jika kita ubah menjadi gram hasilnya adalah 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Nah, 1 kg 200 gram ini kita juga akan ubah menjadi gram. 1 kilonya berubah menjadi 1000 gram ditambah 200 gram, maka hasilnya yaitu 1200 gram.
Maka di sini pengurangannya yaitu 2.500 dikurangi 1.200, hasilnya adalah 1.300. Jadi coklat yang belum dicairkan ada 1.300 gram. Lalu yang kedua, nelayan membutuhkan 750 kg es kering setiap harinya. Es kering diperlukan untuk mendinginkan ikan segar agar tetap segar. Nah, berapa kilo es kering yang dibutuhkan dalam seminggu? Seminggu itu ada 7 hari. Maka 750 kilo dikali 7 ini adalah 7 hari. Maka berapa ya hasilnya? Kita bisa membuatnya perkalian. Nah, di sini 0 dikali 7 hasilnya 0. Setelah itu 5 dikali 7 hasilnya 35. 5-nya ditulis di bawah dan 3-nya ditulis di angkanya 7. Nah, sekarang kita kalikan yang 7 dikali 7. Berapa ya 7 dikali 7? Yaitu 49. Nah, 49 ini lalu ditambah 3. Berapa 49 ditambah 3? Yaitu 52. Jadi es kering yang dibutuhkan dalam seminggu ada 5.250 kilogram. Jadi 750 dikali 7 itu adalah 5.250. Ibu Dayu membeli tepung terigu sebanyak 2 kg. Persediaan tepung terigu di rumah itu 550 gram. Berapa gram tepung terigu ibu sekarang? Nah, ibu membeli itu 2 kg. Sedangkan di rumah itu masih 550. Berapa banyak semuanya? Berarti kita jumlahkan. 2 kg ditambah 550 gram. Nah, kita akan menjadikannya dengan satuan gram. Mula-mula 2 kilo ini kan masih dalam bentuk kilogram. Kita akan mengubahnya ke dalam bentuk gram. Berapa ya? Yaitu 2 kg jika kita ubah menjadi gram hasilnya adalah 2000 gram. Jadi 2000 gram ditambah 550 gram sama dengan 2550 gram. Jadi tepung terigu Ibu Dayu sekarang ada 2550 gram. Siti membeli 4 kg coklat. Kemudian coklat tersebut dicairkan. Coklat cair itu dibagi menjadi 4 bungkus. Nah, setiap bungkus berisi 500 gram coklat. Berapa bungkus yang dihasilkan dari 4 kg coklat cair itu? Nah, ibu membelinya itu tuh 4 kg. Sedangkan setiap bungkus itu hanya berisi 500 gram saja. Nah, 4 kg ini kita akan jadikan gram. Jadi ingat ya, 1 kg itu kan 1000. Jadi kalau 4 itu adalah 4 dikali 1000. Berapa 4 kali 1000? Yaitu 4000 gram. Nah, kita sudah jadikan gram. Di sini diketahui setiap bungkus itu isinya 500 gram. Maka kita bagi 4000 gram dibagi 500 gram. Nah, nolnya ini bisa kita coret ya. Di sini kan ada 2 nol, dicoret saja nolnya. Nah, tersisalah angka 40 dibagi 5. Berapa 40 dibagi 5?
yaitu 8. Maka jadi yang dihasilkan dari 4 kg coklat itu ada 8 bungkus begitu. Lalu selanjutnya, kemasan A berisi kapur baru seberat 1 kg 200 gram. Nah, kemasan B beratnya itu lebih ringan 400 gram dari kemasan A. Berapa gram berat kapur barus pada kemasan B? Nah, kita jawab nih. Kemasan A itu tadi beratnya adalah 1 kg lebih 200 gram. Nah, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk gram. Di sini 1 kg ini jika kita akan mengubahnya menjadi gram, maka kita akan kalikan 1000. Maka 1 dikali 1000 sama dengan 1000 gram. Jadi 1000 gram ditambah 200 gram hasilnya adalah 1200 gram. Nah, kita akan mencari kemasan yang B. Kemasan B ini adalah berat kemasan A dikurangi 400 loh. Kenapa kok dikurangi 400? Karena di sini terdapat diketahuinya yaitu kemasan B beratnya lebih ringan 400 gram dari kemasan A. Maka di sini adalah dikurangi 400 gram. Jadi 1200 gram dikurangi 4000 gram. Berapa? Yaitu 800 gram. Jadi berat kapur barus pada kemasan B adalah 800 gram. Kita memasuki pembelajaran yang ke-6. Nah, di sini ada gambar. Nah, kita akan mengingat kembali yaitu perubahan wujud benda. Nah, di sini jika padat menjadi cair itu disebut dengan mencair. Jika cair menjadi padat disebutnya adalah membeku. Lalu cair menjadi gas itu disebut menguap. Sedangkan gas jika menjadi cair disebut mengembun. Lalu jika padat menjadi gas itu disebut menyublim. Sedangkan gas menjadi padat itu disebut mengkristal. Nah, ini adalah macam-macam perubahan wujud benda. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Begitu. Nah, coba kalian perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu ini. Nah, di sini ada 3 jam. Nah, ada 3 bentuk jam. Yang pertama adalah jam analog. Ini ya, jam analog itu yang ada jarumnya, yang ada detiknya, ada menitnya, ada jarum penunjuknya. Lalu ada jam digital. Jam digital itu yang sudah elektronik. Lalu juga ada jam pasir. Nah, ini ada jam pasir. Apakah perbedaan dan persamaan dari ketiga jenis jam di atas? Nah, persamaannya yaitu ketiga jam tersebut sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu. Lalu perbedaannya apa? Nah, jam analog ini memiliki jarum penunjuk jam yang berputar setiap detik, menit, dan juga jam. Lalu jam digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Sedangkan untuk jam pasir tidak memiliki angka, hanya perpindahan pasir yang menunjukkan perubahan waktunya begitu. Nah, ini adalah persamaan dan perbedaan dari jam analog, digital, dan juga jam pasir. Nah, sekarang lingkari satuan waktu yang biasa digunakan.
Nah, satuan waktu yang biasa digunakan itu apa ya untuk menunjukkan waktu itu? Coba kalian cari lalu lingkari. Yang mana? Yaitu ada detik, lalu menit, dan ada jam. Nah, kalau gram sama kilogram ini menunjukkan satuan apa? Yaitu satuan berat, satuan massa. Lalu kalau untuk kilometer dan meter menunjukkan satuan panjang. Nah, begitu. Sedangkan untuk detik, menit, dan jam ini adalah menunjukkan satuan waktu. Coba sekarang kalian pasangkan jam sesuai dengan waktunya. Nah, kemarin di kelas 2 dan di kelas 1 kalian sudah mempelajari cara membaca jam ya. Yang pertama dilihat ini. Pukul berapa ini? 7. Pukul 7. Lalu jarum panjangnya berangka di angka 8. Lebih berapa ya? Setiap angka, jarak angka satu ke angka lainnya itu jaraknya adalah 5 menit. Nah, kita akan menghitungnya. Di sini ada 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 itu 20, tambah 5 25, lalu tambah 6 ada 30, tambah 5 ada 35, dan tambah 5 ada 40. Maka gambar yang nomor 1 ini menunjukkan pukul 7:40. Lalu yang kedua, di sini menunjukkan 1 lebih. Nah, pukul 1 lebih. Lebih berapa sih ini? Yaitu lebih 15. Jadi di sini yaitu pukul 1:15. Lalu yang kedua, nah di sini menunjukkannya angka jarum panjang yang kecil ke angka 6. Maka di sini adalah jam 6. Jam 6 lebih 1. Nah, kalau jam 6 lebih di angkanya angka 1 berarti lebih berapa ya? Lebih 5 menit. Maka gambar yang ketiga yaitu pukul 6:05. Lalu gambar yang keempat. Di sini menunjuk angka jarum pendeknya menunjukkan angka 5. Lalu jarum panjangnya berada di angka 2. Nah, coba sekarang kalian tebak, ini waktunya menunjukkan pukul berapa? Ya, ini menunjukkan pukul 5:10. Lalu gambar selanjutnya, di sini ada angka. Nah, angkanya itu pukul jarum pendeknya itu menunjukkan angka 8, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 4. Coba kita perhatikan jarak masing-masing menit dari antara angka. Nah, menunjukkan lebih berapa menit ini? Yaitu 20. Maka kita akan membacanya yaitu 8:20 menit. Berarti gambar yang terakhir ini menunjukkan pukul 10:45 menit. Nah, kita akan melanjutkan dengan memasangkan jam berikut ini. Di sini ada jam 8:15. Nah, mana ya yang menunjukkan 8:15? Yaitu gambar yang D. Nah, lalu gambar yang menunjukkan pukul 2:22 yang mana? Yaitu adalah gambar yang I. Nah, lalu ada 4. Nah, pukul 4:55. Nah, ini ditunjukkan pada gambar yang E. Lalu ada pukul 7:19. Nah, coba 7:19 yang mana ya? Berarti jarum pendeknya di angka 7 dan jarum pendeknya berangkat di menit ke 19. Maka ini sesuai dengan gambar yang
A. Nah, lalu pukul 1 lebih 42. Nah, pukul 1 lebih 42 kira-kira yang mana ya? Yaitu gambar yang G. Nah, nih. Berarti kan mau pukul 2 nih, makanya mendekati angka 2. Lalu jam 12 lebih 36. 12. Nah, sekarang jam 12. Yang mendekati angka 12 yang mana jarum panjangnya? Yang ini lebih 36, berarti di sini adalah yang J. Lalu gambar yang jam 3 lebih 12 yang mana ya? Yaitu gambar yang B. Lalu ada pukul 8 lebih 4. Nah, kira-kira yang mana ya? Pukul 8, kita cari yang pukul 8. Oh, ini nih, yaitu gambar yang F. Lalu di sini ada pukul 6.37, berarti kan jam setengah 7 tuh. Mana ya yang menunjukkan pukul setengah 7? Oh, ternyata yang C. Berarti yang menunjukkan pukul 11 lebih 47 adalah gambar yang H. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran tema 3 subtema 3 ini, yaitu perubahan wujud benda. Nah, semoga dengan video ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan buku tematik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Tuhan memberkati.